Oke, jadi selamat malam semuanya. Eh, Pada malam hari ini kita melanjutkan presentasi untuk tugas akhir kita. Kelompok satu terlebih dahulu, kelompoknya dari Mas Cinta, Mbak Ida Komaria, Mas Mustoli, dan Mas Sugianto. Yang lain tetap, walaupun sudah selesai presentasi, tetap memperhatikan temannya mempresentasikan tugasnya. Dipersilakan tanya untuk tambahan nilai keaktifan. Kemudian eh, sebelum terlambat saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau ada salah-salah selama hampir ini pertemuan terakhir. Jadi hampir 2 semester saya mengajar teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu murni mungkin ketidaksengajaan. Mohon maaf lahir batin. Oke. Kalau iya sama-sama. Kalau sudah siap, silahkan dari kelompok satu. Mohon maaf lahir batin ya Mbak Ida. Minal izin Bapak Idin. Yes, satu. Ya, boleh silakan. Ah, Kalau udah lengkap anggotanya, silakan dimulai dari kelompok satu. Halo Pak. Suaranya kok feedback. Halo, halo, halo. Ya Pak, ini rada error. Jadi banyak suaranya. Sebentar Pak, maaf. Ya, ya, ya. Masuk, keluar masuk lagi aja. Halo. Udah. Oke. Udah oke. Silakan. Selamat malam Pak dan teman-teman semua. Malam. Langsung saja ya Pak. Iya, mau ngapain tuh mampir dulu? Ya enggak, maksudnya ngobrol-ngobrol dulu Tah. Apa mau ngobrol apa? Mau ngobrol apa coba? Aduh. Baik, kami akan presentasi Hmm. PT Sinar Sosro Arekso Company. Ntar. Pak, Oke. latar belakang dari PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Pada tahun 1940, keluarga Sosrojoyo memulai usahanya di kota Selawi, Jawa Tengah dengan memproduksi dan memasarkan teh seduh dengan merek teh cap botol. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Sugiharto Sosrojoyo. Teh botol Sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik dari perkebunan sendiri. Next, Pak. Sampai saat ini PT Sosro sudah mempunyai 14 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Pandeglang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar. Mempunyai pabrik yang khusus memproduksi air mineral prima, yaitu di Sentul, Sukabumi, Purbalingga, dan Pandaan. Sejak tanggal 27 November 2004, PT Sinar Sosro bernaung di bawah perusahaan induk atau holding company, yaitu PT Anggada Putra Rekso Mulia atau Grup Rekso. Next, Pak.
PT Sosro mempunyai sebuah cita-cita yang tertuang dalam sebuah visinya, yakni untuk menjadi perusahaan minuman kelas dunia. Dan misinya memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. Next, Pak. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Sinar Sosro memiliki sebuah filosofi, yakni niat baik. Niat baik ini dijabarkan dalam 3K dan RL, yaitu peduli terhadap kualitas, peduli terhadap keamanan, peduli terhadap kesehatan, dan ramah lingkungan. Demikian presentasi dari saya, Pak. Selanjutnya presentasi dari Saudara Sugianto. Oke, Terima kasih. sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Pak. Dan Malam. teman-teman semua. Ya, maaf banget, Pak. Ini di log PPT kok Wait, nggak jelas. Kenapa ya? Kenapa cuy? ini Wait, suaranya yang nggak jelas. Suaranya putus-putus nih. ya untuk keluar. Oke. Ya, coba HP buka pakai HP lagi juga loading terus, jaringannya susah banget. Hmm. Oke, pelan-pelan ya. Mungkin dari luar, keluar dulu mungkin. Nah, ini udah agak mendingan. Iya, ini juga di pinggir sawah, Pak. Tapi mungkin Pak Adi bisa bantu kirimin PPT yang bagian saya ke inbox. Untuk Pak Adi mungkin bisa bantu bagian PPT saya slide 6 sampai 9 di inbox ya, saya bisa baca lewat itu aja. Soalnya saya buka-buka di layar HP juga nggak keluar, saya coba download juga nggak bisa-bisa. Oke. Soalnya jaringannya ini pakai kartu smartphone agak susah di sini. Kemarin waktu di Cianjur gampang. Oh, ya udah tuh Mas Cinta atau Mbak Ida atau siapa yang bisa bantu. Kirimin lewat Facebook kok. Ntar Facebook. Kirimin lewat Facebook. Ini aku bantu kirim nih. Sugiarto ya. Lewat inbox boleh, Pak. Mana masuk ya? Ntar. Kita berteman nggak sih di Facebook? Sugiarto. Berteman Pak Sugianto Ujung Manik. Wih, ada remote pula nih. Tar. Ini udah. Date modified. PPT tugas monster. Yang itu bukan ya? Nah. Tuh. Itu aku udah kirim ke inboxnya Mas Uki kok. Oh iya Pak, ini udah bisa lewat inbox. Udah, Ya. bisa. Ya saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Malam. Adit dan teman-teman semua Angkatan Manajemen 10
Mohon maaf terkendala jaringan jadi agak telat menyita waktu ya. Saya minta maaf banget. Ya, saya akan mempresentasikan slide ke-6 sampai 9 yang habis Ibu Ida Komariah ya. Untuk logo Teh Botol Sosro itu untuk perusahaannya ada Teh Botol Sosro, Sti, Teh Perkling, Clois, Prim. Itu untuk slide yang ke-6. Untuk slide selanjutnya untuk ketujuh Sosro menjaga kualitas dan menjaga ketersediaan produknya di pasaran dengan bahan baku dari pilihan. Dan yang kedua strateginya yaitu Sosro melakukan pengembangan pos ini dengan mengedup aneh foto dan desain. Selanjutnya itu dua yaitu kan yang satu pertama orang menginginkan yang kedua peningkatan akibat global warming. Untuk yang ketiga itu meningkatkan jumlah toko, retail, dan swalayan. Dan untuk yang keempat yaitu banyaknya nggak kebaca tulisannya, kecil banget. Soalnya nggak bisa di download. Yang mana? Yang mana? Sampai mana tadi itu? Sampai Ya, SWOT itu yang keempat. Soalnya saya nggak bisa yang buka SWOT foto yang fotonya. yang untuk strength-nya, quality control-nya sangat ketat. Kemudian yang kelima, kekuatannya membantu perekonomian petani Indonesia. Kelemahannya, satu, kurang promosi karena merasa brandnya sudah kuat. Yang kedua, kurangnya varian produk. Yang ketiga, kemasan kurang menarik. Yang keempat, terkadang tidak semua daun teh bisa dipakai. Tuh, untuk analisis SWOT. Terus untuk opportunity atau peluangnya, yang pertama, semakin banyak orang menginginkan hal yang praktis. Yang kedua, peningkatan suhu global akibat global warming. Ini kenapa peningkatan suhu global bisa jadi peluang? Karena suhu global orang jadi kepanasan terus gitu maksudnya. Akhirnya minum teh terus tiap hari. Yang ketiga, meningkatnya jumlah toko retail dan swalayan. Yang keempat, banyaknya restoran fast food. Oke, yang 1, 3, 4 ini masuk akal. Yang hambatan pertama, peningkatan suhu global akibat global warming. Nah, ini kenapa sama? Pasti ada yang salah tulis nih. Yang kedua, banyaknya pesaing-pesaing baru. Yang ketiga, birokrasi pemerintah. Keempat, tingkatan urbanisasi yang tinggi. Nah, itu analisis SWOT-nya. Sambil dipikirkan, tiba-tiba saya muncul pertanyaan. Jadi yang benar yang global warming itu di peluang atau di trade? Nanti coba dijawab ya setelah presentasi. Udah, masih kelihatan nggak Mas Sugianto? Ya, ini udah kelihatan. Itu untuk slide 8 sama 9 sama ya, Pak? Ya, 8 sama 9 tadi itu udah saya bantu bacain.
Yang slide Oh nomor ya. 10, ini siapa bagian ngomong? Mas Sugianto atau Mas Cinta? Oh ya. Ya, terima kasih Pak Adit yang telah membantu membacakan presentasi saya karena berhubung kendala sinyal yang di kampung saya. Ya, untuk selanjutnya akan dijawab Pak Adi. Ya, Waktu silakan. dan tempatnya silakan. Terima. Ya, Mbak Yunia, silakan masuk. Mas Cinta, yang slide nomor 10. Hah? Tes, Mas Cinta? Bisa masuk? Halo? Mas Cinta, kayaknya speakernya rada bermasalah. Jadi mungkin bisa minta tolong Mbak Ida mungkin atau Mas Sugianto lagi buat nerangin slide nomor 10 sampai 14. Iya, Mbak Gusnul, malam. Ya, mungkin dari kelompok satu bisa minta tolong Mbak Ida ngelanjutkan atau Mas Sugianto lagi nanti atau mungkin Mbak Idanya ada nggak? Tes Mbak Ida. Bapak. Mbak Ida minta tolong ngelanjutin slide 10 ya, karena Mas Cinta nggak bisa dengar suaranya, Mas Sugianto sinyalnya error. Ya, baik, Pak.
Matriks SWOT 4K. Hmm. Strength atau kekuatan, faktor strategis, bahan baku berkualitas dari kebun sendiri, bobot 0,4, nilai 5, nilai tertimbang 2, Oke. harga terjangkau 0,3, nilai 4, nilai tertimbang 1,2. Quality control sangat ketat. Bobot 0,2, nilai 4, nilai tertimbang 0,8. Halo, apa bisa dengar suara saya? Udah bisa tuh Mas Cinta. Ya, Oke, saya lanjutin ya. Oke, good. Silakan. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Mas Sugianto dan Mbak Ida. Berdasarkan dari analisis SWOT yang telah disampaikan oleh Mas Sugianto, saya akan melanjutkan matriks SWOT 4K atau 4 kuadran. Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan tadi, indikator-indikator tersebut dimasukkan ke dalam sebuah matriks SWOT 4K dan diberi nilai dan juga bobot sehingga bisa dihasilkan nilai tertimbang dari masing-masing indikator. Dan pada akhirnya bisa didapatkan di mana posisi dari sinar sosro tersebut berdasarkan matriks SWOT 4 kuadran nanti. Baik, yang pertama indikator berdasarkan strength atau kekuatan. Indikator pertama atau faktor strategis pertama yaitu bahan baku berkualitas dari kebun sendiri, diberi bobot 0,4 dan diberi nilai 5 sehingga nilai tertimbangnya 2. Yang selanjutnya harga terjangkau, diberi bobot 0,3 dan diberi nilai 4 sehingga nilai tertimbangnya 1,2. Indikator selanjutnya itu quality control sangat ketat, diberi bobot 0,2, diberi nilai 4 sehingga hasil nilai tertimbangnya 0,8. Yang selanjutnya membantu perekonomian petani Indonesia, diberi bobot 0,1 dan diberi nilai 4 sehingga nilai tertimbangnya 0,4. Nah, setelah diberi nilai masing-masing dan bobotnya, nilai tertimbang dari masing-masing indikator tersebut dijumlahkan dan untuk ukuran kekuatan nilai total nilai tertimbangnya itu 4,4. Selanjutnya adalah indikator-indikator pada aspek weakness atau kelemahan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Yang pertama, kurang promosi karena merasa brandnya sudah kuat atau sudah top main, diberi bobot 0,4 dan diberi nilai 3 sehingga nilai tertimbangnya 1,2. Indikator selanjutnya yaitu kurangnya varian produk, diberi bobot 0,2 dan diberi nilai 3 sehingga nilai tertimbangnya 0,6. Yang selanjutnya indikator kemasan kurang menarik, diberi bobot 0,2 dan diberi nilai 4 sehingga nilai tertimbangnya 0,8. Indikator selanjutnya itu terkadang daun teh tidak semua terpakai, diberi bobot 0,2 dan diberi nilai 2 sehingga nilai tertimbangnya 0,4. Dan total dari semua indikator nilai tertimbang tersebut dari weakness adalah 3. Next, Pak. Kemudian kita lihat juga dari aspek opportunity atau peluang. Indikator yang pertama yaitu banyak orang menginginkan hal praktis, diberi bobot 0,2 dan diberi nilai 5 sehingga nilai tertimbangnya 1. Yang selanjutnya peningkatan suhu akibat global warming. Nah, tadi Pak Adit menanyakan mengapa peningkatan suhu akibat global warming ada di opportunity dan juga ada di threat hambatan. Baik, untuk yang di opportunity, peningkatan suhu akibat global warming itu akan membuat kita lah umumnya itu akan merasa gerah sehingga akan selalu merasa haus. Nah, di situ ada peluang bahwa karena yang pertama tadi banyak orang mengenal hal praktis karena suhunya panas tersebut, maka orang itu ingin selalu minum terutama soft drink yang siap minum dan dingin. Kemudian nanti ada juga di sini peningkatan suhu global akibat
global warming, yaitu hambatannya kepada sektor bahan baku. Artinya adanya peningkatan suhu global itu akan berpengaruh kepada produksi bahan baku teh, karena kualitasnya akan sebagaimana kita ketahui bahwa perkebunan teh itu sangat bagus itu di wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, karena ada akibat suhu global yang memanas, itu akan berdampak kepada hasil dari produksi tersebut, sehingga kualitasnya akan berpengaruh yang diakibatkan dari peningkatan suhu global tersebut. Baik, kita kembali ke indikator opportunity atau peluang. Yang selanjutnya itu meningkatnya jumlah toko retail dan swalayan, diberi bobot 0,3 dan diberi nilai 4 sehingga nilai tertimbangnya 1,2. Indikator selanjutnya itu banyaknya restoran fast food, kita beri bobot 0,3 dan diberi nilai 5 sehingga hasil nilai tertimbangnya 1,5. Sehingga total dari keseluruhan indikator pada opportunity adalah 4,5. Kemudian aspek selanjutnya itu trade atau hambatan-hambatan. Yang pertama, faktor strategisnya peningkatan suhu global akibat global warming seperti yang saya jelaskan tadi. Kita beri bobot 0,3 dan diberi nilai 3 sehingga hasil nilai tertimbangnya 0,9. Kemudian indikator selanjutnya itu banyaknya pesaing-pesaing baru. Kita beri bobot 0,4 dan diberi nilai 2 sehingga hasil nilai tertimbangnya 0,8. Ancaman selanjutnya yaitu birokrasi pemerintah. Kita beri bobot 0,2 dan diberi nilai 4 sehingga hasil akhir nilai tertimbangnya 0,8. Kemudian indikator selanjutnya itu tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Kita beri bobot 0,1 dan diberi nilai 4 sehingga nilai tertimbangnya 0,4. Kemudian total dari keseluruhan aspek di hambatan yaitu 2,9. Next, Pak. Baik, berdasarkan perhitungan matrik SWOT 4 kuadran yang telah dijelaskan tadi, nah kemudian kita hitung nilai tertimbang kekuatan tadi semuanya totalnya 4,4. Kemudian nilai tertimbang dari kelemahan 3. Nah, kemudian dari aspek kekuatan kelemahan kita totalkan sehingga totalnya itu positif, selisihnya atau positif yaitu 1,4. Nah, kemudian kita hitung juga nilai tertimbang dari peluang dan ancaman. Jadi peluang kita kurangkan, dikurangi dengan ancaman. Nilai tertimbang peluang 4,5 dan nilai tertimbang ancaman 2,9 sehingga selisih akhirnya adalah positif 1,6. Nah, karena selisih dari kekuatan dan kelemahan positif juga peluang dan ancaman positif sehingga posisi Sinar Sosro berdasarkan matriks SWOT 4 kuadran itu ada di posisi kuadran 1. Ya, next, Pak. Nah, karena menurut berdasarkan analisis matrik 4 kuadran, kalau sebuah perusahaan berada di kuadran 1, maka strategi secara general atau secara umum yang bisa dijalankan adalah strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan tersebut bisa dijalankan dengan melakukan berbagai strategi, yaitu seperti pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi, baik ke depan atau ke belakang ataupun secara horizontal, dan juga diversifikasi konsentrik. Nah, sehingga menurut kami strategi yang harus dijalankan PT Sinar Sosro yaitu meningkatkan promosi yang bertujuan mengingatkan konsumen tentang produk-produk dari Sosro. Ini berkenaan dengan kelemahan tadi yang bahwa Sosro itu terlalu overconfident karena merasa diri merek terutama teh botolnya itu sudah brand equity-nya sudah tinggi dan sudah di persepsi pelanggannya sudah termasuk kategori top of mind,
sehingga promosinya kurang. Kemudian strategi yang selanjutnya yang bisa dijalankan oleh Sinar Sosro yaitu pengembangan produk dengan menciptakan varian dari suatu produk. Jadi misalnya teh botol itu ada yang selama ini kan adanya teh botol rasa melati. Nah itu mungkin bisa dikembangkan lagi teh botol rasa yang lainnya, tetapi tetap teh botol. Nah kemudian melakukan diversifikasi produk. Nah kalau ini berbeda dengan strategi yang kedua tadi, ini diversifikasi produk sebenarnya sudah dilakukan, yaitu dengan adanya produksi air mineral, ada tabs, tapi istilahnya lebih divariasikan lagi. Kemudian strategi yang selanjutnya itu melakukan redesign kemasan produk. Karena kita ketahui bahwa desain dari produk-produk Sinar Sosro ataupun ya ambil contoh kita teh botol lah, itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu kelihatannya monoton, tidak ada pembaharuan. Kemudian yang strategi yang selanjutnya itu meningkatkan penetrasi pasar seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau apabila suatu perusahaan berada di posisi kuadran yang pertama. Kemudian yaitu meningkatkan efisiensi biaya produksi. Untuk ini berkaitan dengan kelemahan yang telah disebutkan tadi, yaitu adanya waste dari bahan baku, terutama daun teh. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu melakukan lobby terhadap pemerintah melalui asosiasi. Ini berkaitan dengan ancaman-ancaman yang dijelaskan tadi. Ini mengapa harus melalui asosiasi? Karena kalau melalui asosiasi itu lebih kekuatan, posisi tawarnya lebih tinggi daripada secara individual perusahaan langsung melobi ke pemerintah. Karena secara umum pemerintah itu hanya melayani melalui asosiasi, misalnya asosiasi perusahaan air dalam kemasan atau yang lainnya. Ya, selanjutnya, next. Ya, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Presentasinya bagus. Jadi sebelum komen dari saya, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ayo, silakan bertanya teman-teman. Mas Ropi'i, Mbak Evi, Mbak Nia, Mbak Kusnul, Mbak Santi, Mbak Titin, Mbak Endang. Ayo, silakan bertanya. Sambil nunggu pertanyaan, komentar dari saya, oke, presentasinya oke, karena lengkap, mulai dari tertimbangnya ini, kemudian juga menggambar matriknya, terus memposisikannya benar dengan nilai tertimbangnya diselisihkan seperti itu. Ini ada pertanyaan ya, bagaimana cara PT Sosro dalam menjaga kualitas produknya? Tuh. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Santi Bangun, yaitu bagaimana cara PT Sosro dalam menjaga kualitas produknya. Baik, seperti yang telah kami jelaskan di awal-awal, yaitu dalam filosofi bahwa PT Sinar Sosro dalam menjalankan kegiatan operasionalnya itu mempunyai filosofi yang diantaranya itu peduli terhadap kualitas. Jadi kita tetap selalu menjaga manajemen kualitas, baik dari mulai bahan baku, operasional sampai ke pelanggan, itu tetap menjaga kualitasnya, karena kualitas adalah sebagai prioritas dari Sinar Sosro. Ya, kurang lebihnya gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Mbak Ida atau Mas Sugianto? Ya, tuh ditambahin bagaimana cara PT Sosro menjaga kualitas produknya. Jadi, kalau menurut saya, ya udah, silakan, ada yang mau nambahin dulu nggak? Ini Mas
Ya, halo, Silakan. selamat malam, Pak. Malam. Oke. Ya, saya akan menambahin sedikit. Ya, mungkin tadi kualitas sendiri dari teh botol sosro itu, ya dari bahan-bahannya, mungkin dari tehnya pilihan, teh terbaik. Terus dari segi proses awal sampai proses akhir, mungkin dari proses produksinya sampai pengecekannya benar-benar dijaga. Sehingga sampai di tangan konsumen itu kualitasnya benar-benar terjaga dan konsumen pasti itu Pak dari saya, mungkin dari Mbak Ya. Ida. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tes dari Waida deh samain kalau nggak ada. Ya, ada yang pernah kerja atau pernah meninjau pabriknya enggak dari PT Sostro ini? Ada yang pernah visit, pernah masuk, pernah bekerja mungkin di PT Sostro? Kalau belum pernah, saya yakin bahwa namanya PT caranya adalah melihat untuk menjaga kualitasnya itu lihat di labelnya. Apakah dia ini sudah punya label BPOM, ada punya label halal atau punya HACCP. Kalau teman-teman ada yang pernah HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point. Ada kalau makanan lebih ke HACCP. Kalau ke barang-barang non makanan itu ya kalau belum bukan makanan itu bisa ke ISO International Standard Operasional atau GMP. Itu juga bisa. Kalau kalau makanan biasanya HACCP. Nah, saya yakin kalau perusahaan semacam ini pasti dia sudah menjaga kualitasnya dengan prosedur. Nggak usah jauh-jauh ke HACCP, kalau dia punya label BPOM pasti dia sudah mempunyai prosedur yang baik seperti itu. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah apakah teh botol sol baik untuk kesehatan? Ada efek sampingnya tidak? Tuh, dari Mbak Yunia pertanyaannya silahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Yunia. Apakah teh botol sosro baik untuk kesehatan? Secara umum mungkin kalau kita meminumnya sesuai dengan ya standar umumnya itu ya mungkin baik, tapi kalau overdosis mungkin akan menimbulkan efek samping. Jangankan teh botol air putih saja, kalau kita minumnya terlalu berlebihan juga akan mempunyai efek samping. Jadi secara umum tidak ada efek samping karena seperti yang telah disampaikan Pak Adi tadi, bahwa dalam proses produksinya itu harus memenuhi standar-standar yang telah diberlakukan oleh SNI, baik oleh SNI yaitu Standar Nasional Indonesia, kemudian dari Balai POM, juga kemudian dari ada sertifikat halal dari MUI-nya. Jadi setiap produk yang dirilis oleh Sinar Sosro pasti sesuai standar sehingga tidak menimbulkan efek samping, karena ini bukan obat. Biasanya yang menimbulkan efek samping itu adalah obat. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Ya, selamat malam, Pak. Ya, malam. Ya, kedengaran suara saya. Ya, saya akan menambahkan sedikit. Mungkin untuk efek sampingnya sendiri itu mungkin untuk golongan-golongan itu mungkin dari orang yang sudah terkena penyakit seperti diabetes atau kencing manis, itu mungkin kalau terlalu berlebihan minum. Halo, suaranya hilang. Oke. Teh sama yang mungkin saja yang datang. Tes suaranya putus-putus, Mas. Ya, intinya kan tadi kalau tidak berlebihan ya. Jadi
Mbak Yunia, pokoknya nggak minumnya 1 galon, 2 galon sehari. Kemungkinan nggak apa-apa. Kemungkinan. Kita kan di sini bukan ahli kesehatan, jadi harusnya kalau tidak berlebihan tidak apa-apa. Pokoknya jangan dibuat mandi juga, itu nggak baik. Nanti ke kulit peliket ya. Tuh. Oke, Mbak Yunia, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, masuk ke pertanyaan Mbak Sri Handayani. Setiap pendirian perusahaan tentunya kan ada bahaya-bahaya yang muncul. Nah, bahaya apa saja yang mungkin akan dialami PT Sena Sosro dan upaya pengendalian dilihat dari segi potensialnya. Ini pertanyaan bagus. Yuk, ada yang bisa menjawab? Jadi kalau mau mendirikan kan mesti ada bahayanya nih. Nah, apa nih yang upaya apa yang harus dilihat? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sri. Mungkin bahaya yang di sini yang dimaksudkan adalah adanya eksternalitas, misalnya limbah-limbah sisa produksi dari perusahaan ataupun eh, ataupun yang lainnya. Jadi dalam eh, kegiatan operasional PT Sinar Sosro seperti yang telah dijelaskan tadi itu harus berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari Departemen Kesehatan, Departemen Lingkungan Hidup, dan juga dari badan-badan lainnya ya, seperti Badan POM. Karena untuk mendapatkan sertifikat seperti yang telah disebutkan tadi HACCP itu melalui sebuah riset ataupun survei yang dilakukan oleh tim dari badan tersebut, sehingga apabila ditemukan ada suatu masalah yang bisa ataupun bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, tidak mungkin sertifikat ataupun akreditasi tersebut dikeluarkan oleh badan tersebut untuk PT Sinar Sosro. Jadi dalam kegiatan operasionalnya selalu berdasarkan standar. Seperti yang telah disampaikan tadi itu ada filosofi yaitu terhadap kualitas, peduli terhadap keamanan. Nah, keamanan di sini dalam aspek keamanan lingkungan dan juga ya seperti yang telah disebutkan tadi, eksternalitas yang bisa menimbulkan bagi lingkungan di sekitar pabrik. Nah, kemudian juga keamanan yaitu peduli terhadap kesehatan seperti yang telah dijelaskan yang ditanyakan Mbak Yunia tadi. Jadi dalam kegiatan operasional itu berdasarkan filosofi ini yaitu kualitas, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Jadi semua aspek dari filosofi Sinar Sosro itu sudah mencakup hal-hal yang dipertanyakan oleh teman-teman tadi. Jadi semua aspek dari lingkungan, kesehatan terhadap konsumen itu semua menjadi istilahnya kepedulian dari perusahaan. Ya, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Oke, udah bagus jawabannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya dulu. Dari Mbak Kusnul Fatima. Untuk strategi pemasaran target apakah ada batasannya? Strategi pemasarannya, apakah ada batasannya? Batasan yang dimaksudkan ini apakah batasan secara geografis atau batasan yang lainnya? Baik, mungkin saya asumsikan bahwa yang di sini ada dua aspek batasan, baik secara geografis ataupun secara target marketnya, yaitu target pasarnya. Baik, untuk geografis itu secara PT Sinar Sosro itu tidak ada batasan, dalam arti bahwa kita Sinar Sosro itu untuk memasarkan produknya tidak terbatas secara nasional saja, tetapi juga sudah menjangkau seluruh dunia. Misalnya kita contoh di Taiwan. Nah, tentu produk-produk yang untuk dipasarkan ekspor itu harus berdasarkan standar yang ditetapkan oleh standar dari masing-masing negara tujuan ekspor. Misalnya Taiwan. Produk yang akan diekspor ke Taiwan itu harus berdasarkan standar, terutama standar kesehatan Taiwan, karena tiap negara mempunyai standar yang berbeda-beda. Kemudian untuk batasan dari target market
Itu contohnya kita ambil aja secara batasan usia. Nah, untuk target market dari produk sosro kayak sepertinya tidak ada batasan usia karena kadar terutama kan yang jadi perhatian dari konsumen adalah kadar gula. Nah, untuk produk-produk sosro itu kadar gulanya masih di batas normal. Istilahnya kalau untuk konsumen yang kadar gulanya normal, tidak mempunyai penyakit seperti yang disampaikan Mas Sugianto, dia punya darah tinggi ataupun kalau diabetes itu aman. Jadi aman untuk semua usia kecuali mungkin untuk balita ya, karena itu balita itu tidak direkomendasikan. Ya, itu saja. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Persilakan. Sorry, jawabannya udah oke. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mbak Evi, apa keunggulan teh botol sosro dibandingkan dengan teh yang lain? Ini kayaknya Baik, silakan dijawab. baik. Mungkin ini kalau yang dipertanyakan Mbak Evi Yuliani ini, kalau kita lihat itu lebih kepada apa yang telah dijelaskan di sini, itu adalah kekuatan. Jadi sini kekuatan itu kan aspek-aspek yang menjadi keunggulan dari secara umum produk-produk Sinar Sosro, dan kita ambil contohnya itu teh botol. Nah, jadi kekuatan-kuatannya itu bahan bakunya berkualitas dari kebun sendiri. Karena saking ingin menjaga kualitasnya hingga ada kelemahan, yaitu terkadang daun teh tidak semua terpakai. Ini karena sebagai akibat dari PT Sinar Sosro itu menjaga kualitas agar produk yang dihasilkan itu benar-benar memenuhi standar dan ekspektasi pelanggan. Nah, sehingga produk yang dihasilkan itu contohnya kita teh botol sosro itu benar-benar berkualitas dan memuaskan pelanggan. Dan juga seperti yang dijelaskan di sini itu brandnya itu sudah istilahnya sudah kuat karena merupakan produk pertama atau pionir di Indonesia bahkan di dunia, sehingga mempunyai pengalaman yang cukup mumpuni. Kemudian dari aspek harganya juga kan terjangkau karena sudah bisa menghasilkan produk dengan skala ekonomi yang rendah karena sudah mempunyai akumulasi dari pengalaman. Kemudian seperti yang di sini dijelaskan, yaitu quality control sangat ketat. Jadi aspek manajemen kualitasnya sangat-sangat ketat. Karena di sini ditempatkan orang-orang yang punya kompetensi di bidang kualitas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Persilakan. Oke, udah cukup. Jadi sebelum waktunya semakin menipis, jadi jawabannya bagus. Jadi tadi Mas Sinta langsung nembak ke kekuatan, ya memang keunggulannya ini ya kekuatannya ini jelas. Jadi bukan karena masalah rasanya, harganya, itu memang juga kekuatan. Cuman betul dia benar nembaknya di kekuatan ini. Oke, komen dari saya untuk semua sebelum masuk ke kelompok berikutnya. Yang pertama, memang untuk peluang ini kelompok 1 untuk peluang dan hambatan. Kalau menurut saya pribadi, walaupun memang masuk akal ya, global warming kita akan banyak minum dan hambatannya juga global warming. Tapi kalau teman-teman melihat kan teman-teman ini di kelompok 1 bobotnya ini kan 0,2, 0,3. Kan yang paling banyak bobotnya ini di hambatan. Nah, pakai aja peningkatan global warming ini untuk hambatan, jangan jadiin peluang. Karena menurut saya akan menjadi ambigu. Nah, ini sama-sama. Jadi yang mana yang betul, yang peluang atau hambatan? Nah, karena melihat bobotnya lebih banyak di hambatan, jadikan ini hambatan. Cari peluang lainnya. Misalnya orang lebih suka minuman soft drink, itu kan bukan lebih praktis ya, praktis oke. Apalagi ya, cari peluang-peluang lain yang memang bisa selain global warming, karena jangan ditaruh di dua-duanya.
Seperti itu. Yang kedua mungkin, nah ada satu pertanyaan aja, jawab aja dengan singkat, padat dan jelas. Di bagian hambatan, kenapa tingkat urbanisasi yang tinggi menjadi hambatan? Udah, minta tolong itu aja dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Baik, mengapa tingkat urbanisasi yang tinggi itu kami jadikan sebagai indikator hambatan? Karena itu kepada aspek bahan baku. Karena dalam proses produksi bahan baku ya terutama perkebunan. Nah, ini kan dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidang pertanian. Nah, karena kebanyakan ini kan adanya di daerah pedesaan. Apabila tingkat urbanisasi yang tinggi, semua orang tenaga kerja di desa ingin bekerja di kota, otomatis ini akan mengganggu proses produksi bahan baku yaitu di perkebunannya. Karena kan untuk kegiatan contohnya pemanenan ataupun pemangkasan dan kegiatan lainnya kan dibutuhkan tenaga kerja karena produksinya kan masih secara manual. Ya, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, masuk akal, masuk akal. Jadi eh bisa jadi, atau mungkin teman-teman bisa memasukkan semakin lahan untuk perkebunan teh ini semakin sempit, itu juga bisa sebagai hambatan juga. Itu ya, jadi bisa. Oke, saya tutup. Terima kasih presentasinya dari kelompok satu. Bagus presentasinya. Sekarang terima kasih. Saya lanjutnya kelompoknya kelompok tiga. Ntar saya iniin dulu. Ya, terima kasih. Ntar kelompok tiga. Sambil nunggu. Ini terus saya sharing ini ya, bentar. Bisa ya? Wait. Oh, yang ini. Oke. Ah, kok ini lagi? Bentar ya. Alt T. Alt. Bentar, saya tadi salah upload. Kelompok tiga sudah siap, Mbak? Tadi tuh yang Mbak Sri ya, yang anaknya, putranya udah ini belum? Ntar ya, ini saya lagi, tadi saya salah upload. Oke. Ini presentasinya di ruangan lain aja, jadi nggak ganggu. Ntar ini. Ya, kalau gitu Mbak Sri nanti ngomong pertama. Oke, ini udah bisa kelihatan ya 12 slide ini. Ini 12 slide jadi benar pas 10 ya. Oke. Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang mau ngomong duluan? Mbak Sri mau ngomong dulu. Halo Pak, Oh, halo. Gimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adit, Waalaikumsalam. Iya, teman-teman malam. semuanya. Sehat? Jelas nggak suaranya Pak? Jelas. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak.
Sudah minum kopi. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Maaf buat ya, Bapak dan batin. teman-teman semuanya. Sudah saya maafkan. Ya, Saya dari kelompok 3, ada Mbak Sri Handayani, saya sendiri Ropi'i, dan Mbak Ropiul Soleha. bentar, saya catat dulu bentar, Sri Handayani. Bentar. Cuma Rofi'i sama Rofiul. Oke. Soleha. Oke. Next. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut Pak. Next. Kelompok 3 itu mempresentasikan PT Astra Honda Motor. Nah, latar belakang PT Astra itu, PT Astra Honda Motor adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan, dan distributor sepeda motor merek Honda. Dan perusahaan ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak sebagai agen tunggal pemegang merek ATPM sepeda motor Honda. Didirikan pada tanggal 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan dimerger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor, yang komposisi kepemilikan sahamnya menjadi 50% milik PT Astra Internasional dan 50% milik Honda Motor CO Jepang. Pada tahun 2014, PT Astra Honda Motor memiliki 4 fasilitas pabrik perakitan. Pabrik pertama berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, yang juga berfungsi sebagai kantor pusat. Pabrik kedua di Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Pabrik ketiga berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat. Oke. Pabrik keempat berlokasi di Kerawang. Salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian produksi ke 50 juta pada tahun 2015. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia, bahkan untuk tingkat Asia. Tadi holding Itulah ya, holding company-nya apa Mas namanya Mas? PT apa tadi holding company-nya? Awalnya apa tadi? Awalnya PT Federal Motor. Federal Motor. Oke. Oke. Itu latar belakang dari PT Astra Motor, Astra Honda Motor. Ini visi dan misinya. Visi menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dengan cara merealisasikan mimpi dan menciptakan kegembiraan para pelanggan serta berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Misi menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat Indonesia dengan produk dan layanan terbaik. Itu visi dan misinya. Next, Pak. Ini bener visi misinya gitu ya? Bener, Pak. Oke. Di sini ada poin-poin prinsip dan budaya organisasi PT Astra Honda Motor. Yang pertama, menghargai individu dan membina kerjasama. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik praktek manajemen dan kebijakan organisasi. Memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Menghargai individu dan membina kerjasama, unmasper dan semangat
terkandung dalam iklim kerja perusahaan. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik bagaimana manajer dan karyawan saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Menghargai individu dan membina kerjasama kekuatan tekanan teman sebagai untuk menyesuaikan dan mematuhi nama. Ini nyontoh di mana segini banyak ini? Di Google, Pak. Emang kayak gitu ya? Oke, terus lanjut. Menghargai individu dan membina kerjasama, tindakan dan perilaku didorong dan dihargai. Menghargai individu dan membina kerjasama, tradisi dan cerita dan bagaimana kita melakukan sesuatu di sekitar. Menghargai individu dan membina kerjasama, bagaimana perusahaan memperlakukan pemangku kepentingannya. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Di sini ada identifikasi faktor internal mengenai kelemahan dan kekuatannya. Ini untuk kekuatan, produk yang dijual mempunyai kualitas tinggi, bobotnya itu 0,10. Hilang suaranya. Iya Pak, nanti Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Udah Pak. Nanti saya bantu bacain lagi. Udah Pak. Udah jelas Pak. Ya udah. Yang kedua, kemampuan produksi yang tinggi, bobotnya itu 0,10, rating atau peringkat Rating. 3,5, skornya 0,35. Bengkel resmi dan penjualan spare part terdistribusi di seluruh Indonesia, bobotnya 0,15, peringkatnya 4,9, skornya 0,60. Pengembangan produk yang tinggi dan inovatif, bobotnya 0,10, peringkatnya 3,5, skornya 0,35. Low cost produksi, bobotnya 0,05, peringkatnya 4,0, skornya 0,40. Itu kekuatannya. Dan sekarang kelemahannya, promosi yang kurang menarik, bobotnya 0,10, peringkatnya 2,5, skornya 0,25. Desain produk kurang modis. Oke. Nggak kurang menarik ya, kurang modis ya. Ya mungkin Pak. Loh kok mungkin? Yang nulis siapa? Kok mungkin? Iya Pak, bener Pak. Lanjut. Bobotnya 0,15, peringkatnya 3,0, skornya 0,45. Finishing dan kepresisian body kurang baik. Mungkin kurang ramping ini kayaknya ya Pak. Gimana Kak? Finishing kepresisian body kurang baik. Oke, ya boleh. Oke. Kurang ramping katanya. Kurang ramping itu ya apa berarti lah? Sepeda pancal, sepeda ontel, bukan sepeda motor. Bobotnya 0,10, peringkatnya 2,5, skornya 0,25. Penggunaan bahan baku impor, bobotnya 0,05, peringkatnya 2,0, skornya 0,10. Harga spare part tinggi 0,10,
peringkatnya 2,5, skornya 0,25. Totalnya dari bobot 100, dari skor 3,40. Itu kelemahan dan kekuatan dari PT Astra Honda Motor. Cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara Mbak Ropiul. Silakan Mbak Ropiul. Sik, Tara. Sik. Mas Rofi. Oi. Ya, ya Pak. Sing bikin iki tabel iki sapa sing bikin? Sing bikin Pak. Iya. Sing snack notal itu satu itu per strength-nya satu, per weakness-nya satu, bukan semuanya di total satu. Iya ya Pak. Ya udah Pak, maaf Pak, namanya juga belajar sih Pak. Iya. Kok marah-marah? Kan ojo rakean ngombe kopi ya kan. Tuh rating 4,9 itu. Emang ada yang ngajarin ada komanya? Iya ya Pak. Lah iya kan nggak tahu yang bikin siapa? Coba Ya, lanjut dulu lah. ya kalau Oke. jawab kan saya nggak ngerti Pak. Alasannya bisa ya. Yaudah, aduh, ntar gue bacotin deh. Oke. Kan minal aidin Pak. Lu kan tadi, sekarang udah enggak, marah-marah lagi saya. Ya udah. Contohnya di buku ada Pak, soalnya jadi ini. Yang ada komanya itu bener. Sopo iki sing koma sing Mbak Sri itu ada weight-nya itu bener ada komanya. Ratingnya mana ada nilainya. Nah, oke. Ratingnya mana ada komanya tuh. Ya udah lanjut tuh. Lanjut dulu. Ya udah, nanti itu sih belakangan Pak. Buat teman-teman yang mau bertanya nanti belakangan aja. Kok jadi yang ngatur situ, Kak? Kok jadi situ pula yang ngatur? Ya udah lanjut dulu. Mbak Ropiul. Kok Mbak Ropiul enggak? Mampus lah situ, sudah situ presentasi lanjut sendiri, mampus. Ayo, udah lanjut. Ya Profilnya. udah, saya akan ini Mbak Ropiul mungkin sibuk ya. Saya lanjutin aja lah. Gak usah sok Ya, tahu Mbak deh. Sri, mana Mbak Sri? Ya udah lanjutin dulu, makin lama loh waktunya jalan nih. Teman-temannya jadi tidurnya makin lama. Ada di Terus sini. lanjut. Ya, peluangnya itu jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Dan di sini ada 0,10, ratingnya 3,5, skornya 0,35. Poin kedua, tren masyarakat yang konsumtif, bobotnya 0,15, ratingnya 4,0, skornya 0,60. Ekspansi ekspor ke negara berkembang, nah, bobotnya 0,05, ratingnya 3,0, skornya 0,15. Poin keempat, permintaan konsumen, bobotnya 0,10, ratingnya 3,5, skornya 0,35. Poin kelima, kepercayaan Honda Jepang, bobotnya 0,10, ratingnya 3,0, skornya 0,30. Di sini ada ancaman. Ancamannya itu poin pertama, persaingan industri yang intens, bobotnya 0,20, ratingnya 3,0, skornya 0,60. Nanti Pak nggak kelihatan Pak. Poin kedua, krisis ekonomi global, bobotnya 0,15, ratingnya 3,0, skornya 0,40. Poin ketiga, nilai tukar rupiah, bobotnya 0,10,
ratingnya 2,0, skornya 0,20. Yang terakhir ancamannya bencana alam, bobotnya 0,05, ratingnya 2,0, skornya 0,10. Jadi jumlah bobot 1,00, skornya 3,05. Tes. Ya, halo Pak. Halo. Ini untuk bertanya dulu apa lanjut Pak? Lanjut aja dulu. Oh, lanjut aja dulu. Nanti tanyanya belakangan aja. Ya, Tuh ada yang cukup mau sekian. gantiin tuh, Mbak Ya, Sri. cukup sekian dari saya karena mau diganti sama Mbak Sri. Nanti saya tanya ke Mas Ropi'i tapi. Oke, siap Pak. Jangan susah-susah ya Pak. Mampus lah situ. Ya udah, Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Sri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Pak. Malam. Maka saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Ropi'i ya. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama dari strike-nya dulu. Produk yang berbeda dan unik dengan standar internasional, kemampuan produksi yang tinggi, station service dan spare part terdistribusi di seluruh kota di Indonesia, pengembangan produk yang tinggi dan inovatif, kesejahteraan karyawan terjamin. Untuk weakness-nya, desain produk kurang modis, harga spare part mahal, finishing kepresisian bodinya kurang baik, dan bahan baku import atau spare part mesin itu diimport. Terus promosi kurang menarik. Untuk opportunities, jumlah penduduk yang banyak, yang besar, dan kedua yaitu tren masyarakat, ekspansi ekspor ke negara berkembang, dan yang keempat permintaan kepada motor yang irit tapi yang lajunya kencang. Untuk yang kelima kepercayaan dari Honda Japan Corporation. Untuk trades-nya persaingan industri yang intens, dua nilai tukar rupiah, dan yang ketiga daya beli masyarakat, keempat krisis global, dan kelima bencana alam. Lanjut Pak. Untuk metrik SWOT-nya, yang strike, kualitas produk tinggi, kemampuan produksi tinggi, outlet service dan penjualan mudah ditemukan, pengembangan produk inovatif. Weakness-nya desain kurang modis, spare part mahal, bodi kurang presisi, bahan baku bodi kurang bagus, dan yang kelima yaitu promosi kurang menarik. Opportunities yaitu satu jumlah penduduk, yang kedua tren masyarakat, yang ketiga ekspansi ekspor, dan yang keempat permintaan masyarakat. Untuk strategi SO-nya, yaitu yang pertama mengembangkan produk sepeda motor berteknologi tinggi yang irit dan kencang. Yang kedua produksi dalam jumlah yang banyak. Dan untuk strategi WO-nya, yaitu satu meningkatkan ekspor ke negara-negara berkembang. Yang kedua meningkatkan kepercayaan dari Honda Japan Corporation untuk kelancaran pasokan bahan baku. Dan yang ketiga, menetapkan harga eceran tertinggi. Next, Pak. Untuk trades-nya, persaingan industri yang intens. Yang kedua, nilai tukar rupiah. Dan yang ketiga, daya beli masyarakat. Yang keempat, krisis global. Dan yang kelima, bencana alam. Strategi ST-nya yang satu, menciptakan motivasi baru atau diferensi. Dan yang kedua, memperpanjang masa garasi. Dan yang ketiga, menetapkan harga yang lebih murah dibanding para pesaing. Dan untuk strategi WT-nya yaitu mengembangkan desain produk untuk mengurangi kesan yang kurang modis. Yang kedua, melakukan promosi yang lebih menarik. Dan yang ketiga, memproduksi mesin di dalam negeri. Next. Strategi yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan PT Astra Honda. Mengingat PT Astra Honda Motor itu merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia, di Indonesia maksudnya, harus mengembangkan perusahaannya ya agar tetap dapat bersaing di tengah gempuran para pesaingnya.
Dan untuk mengembangkan itu, maka perusahaan itu perlu memerlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dan tadi dilihat dari analisis internal dan eksternal perusahaan, strategi yang kami rekomendasikan untuk PT Astra Honda Motor yaitu cost leadership. Sebentar. Tadi dari perhitungan selisih analisis SWOT yang tadi belum tertera di PPT ya. Tadi itu selisihnya negatif ya, untuk yang kekuatan dan kelemahan itu negatif 2,6 dan untuk yang peluang dan ancaman itu negatif 2,67. Maka itu berada di kuadran 3 dan di kuadran 3 itu seharusnya PT Honda Astra itu menerapkan sistem strategi penyelamat. Wait, tunggu dulu. Ini mau pakai SWOT 4 kuadran apa TOS? TOS. Iya, TOS, Pak. TOS, kalau TOS nggak usah pakai ini, nggak usah pakai selisih. Itu udah bener. Oh gitu ya. Ya udah. Nggak usah pakai selisih, kakak. Yuk, lanjut kak. Tadi, lanjut Pak. Sebelumnya Pak. Oh, bentar. Ya, strategi yang direkomendasikan yaitu strategi cost leadership. Udah, saya ketawa dengan upaya yang dilakukan mendapatkan keunggulan yang kompetitif ya dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga yang terendah. Yang terendah ini adalah upaya untuk meminimalkan biaya untuk mendapatkan produk dan jasa dengan harga yang lebih ekonomis. Dengan mengoptimalkan sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan itu memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif melalui harga yang lebih murah dibanding para pesaing. Tentunya dengan kualitas yang sama baiknya. Penerapan dan hasil yang diharapkan, itu mengapa kok harus melakukan strategi cost leadership? Ya, karena itu ya perusahaan PT Astra Honda itu kan mempunyai sumber daya dan modal yang sangat besar ya, dengan dukungan dari PT Astra Internasional juga dan Honda Japan Corps. Produk Honda pun memiliki karakteristik yang berbeda dengan keunggulan teknologi dibanding para pesaingnya. Oleh karena itu ya perusahaan harus fokus menerapkan strategi cost leadership. Next, Pak. Iya, Mbak Kusnul, ini takut nanti salah bangun. Bagaimana PT AHM itu menerapkan strategi kompetitif cost leadership? Yang pertama, yaitu perusahaan memiliki sumber daya modal yang besar. Dengan sumber daya yang besar, tentunya perusahaan dapat mengoptimalkan tiap proses produksi, serta dapat meminimalkan biaya produksi untuk memperoleh biaya yang paling rendah. Yang kedua, yaitu masyarakat Indonesia itu umumnya kan sensitif harga, maka strategi cost leadership itu akan lebih efektif untuk diterapkan. Dan apa hasil yang diharapkan dari strategi cost leadership? Tentunya ini meningkatkan margin penjualan ya, dan juga untuk menguasai pasar sepeda motor di Indonesia dan untuk mempertahankan tahta Honda sebagai market leader. Next, Pak. Wassalamualaikum. Ya udah tuh, udah. Sebentar Mbak Rofi, Ulur Soleha ini nggak masuk hari ini? Kok nggak ikut presentasi? Tahu Pak, tadi sudah saya colek loh Pak. Ya berarti kurang nek nyolek. Ya udah, nggak apa-apa udah. Tapi ikut buat kan Mbak Rofiulnya? Ikut buat nggak? Ikut nggak? Atau semuanya ini Mbak ini lagi Mbak Sri yang bikin? Ayo Mas Rofi ngapain? Hah? Ayo kelompokan itu harus kelompok loh ya. Mas Rofi ini jangan-jangan ini. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini yang bikin jangan-jangan Mbak Sri sendiri lagi. Kan kasihan. Ayo jujur tuh kayak Mbak Kusnul tuh jujur. Oke, ayo pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yunia nih.
Harga eceran tertinggi apanya yang diecer? Emang minyak diecer? Tuh, apanya yang diecer? Harga eceran tertinggi apanya yang diecer, Mbak Yuni, Mbak Sri? Ini Minyak. yang ditanya Pak Ropi apa saya ya? Ya udah kan satu kelompok pula. Kan satu kelompok pula ya. Kenapa Yang pula? ada yang disukai Pak, itu lebih suka siapa gitu Nggak loh. ada. Ini pertanyaan kelompok. Ini pertanyaan kelompok. Makanya tadi saya tanya, Mbak Rofi ikut kerja nggak? Mas Rofinya ikut kerja nggak? Atau jangan-jangan yang bikin Mbak Sri semua ya? Karena kelompokan gitu. Udah dijawab dulu. Pak tadi soalnya, ya Allah jangan susah-susah toh. Saya udah Enggak, ini nggak susah ini. Soalnya cuma harga eceran tertinggi. Apanya yang diecer? Minyak atau diecer? spare part-nya yaitu Tahu, tak tempe, tak. dari produk Honda ini spare part-nya yang paling mahal karena dia kan import ya, bahan-bahannya itu import. Gitu. Tuh, Mbak Yunia tuh yang diecer itu adalah spare part-nya. Itu ya Mbak Yunia ya. Ada lagi? Oke, kemudian ini banyak, jangan buru-buru. Oh ya, bangun itu ya Pak. Iya udah gantian, tuh colek Mas Rofi'i, colek Mbak Rofiul. Nih, kira-kira jenis atau merek produk Astra Honda Motor apa yang paling laku di pasaran dan menjadi produk andalan di pasaran? Tuh, ya apa mereknya? Ya Honda dong ya. Ya Honda itu yang paling pasar itu kalau yang saya amati ya itu adalah Honda yang Matic itu karena modelnya yang gimana Mbak? Gimana Yang modelnya? yang modis, yang rapi. Modis itu loh lebih apa ya praktis apa gitu loh. Jadi menurutnya ini menurut Mbak Tri sendiri dong ini dong ya. Berarti yang paling laku ini yang apa Matic ya? Karena kalau yang model zaman dulu itu ada itu Apa model zaman dulu tuh apa? Apa model zaman dulu? ada Man. coatingnya itu yang kaki dibencet itulah apa Apa namanya? kakinya dipencet? Apa kakinya dipencet odong-odong? Itu loh Pak. Apa Itu sih? kalau sekarang itu udah ini Udah apa? udah hampir punah ya nggak punah sih masih ada cuman banyak yang ini nggak mau. Oh, yang Mbak mau kan Mbak ini Mbak Sri sendiri yang nggak mau. Saya mau kok. Tetanggaku banyak nggak mau Pak semuanya Oh no, jawabannya itu. Tanya itu kayak gitu tuh Mas Rofi'i suruh tanya lihat di internet. Hei Mas Rofi'i, apa yang paling laku cari di internet? Jangan asal ngomong gitu. Jangan asal ngomong yang Matic. Emang ini Mbak Honda yang nurutin Mbak Sri. Ya udah, nggak apa-apa. Siapa tadi dia nanya siapa ya? Mas siapa tuh? Itu tuh Mbak Kusnu lucu tuh rem katanya. kayaknya di desa gitu adanya. Sugianto tadi ya Mas yang tanya Mas Sugianto. Oke. Terus Mbak Puspita nih tanya nih. PT Astra Honda Motor dalam pemasaran apakah memukul rata strategi pemasaran dan setiap lokasi atau setiap lokasi ada strategi yang berbeda? Nah, ini bagus pertanyaannya. Setiap lokasi ada strategi yang berbeda. Contohnya di mana? Untuk lokasi di daerah pegunungan ya. Kalau kita produk Matic mesinnya gampang rusak ya harusnya pakai yang itu ada itu apa tadi yang koplingan ada giginya kayak gitu biar kalau telat ganti kalau ke gunung telat ganti gigi delosor loh Mbak, serius saya pernah telat ganti kopling delosor. Mending Matic kalau saya langsung nyus gitu. Tapi masuk akal, boleh. Kok dengung-dengung sih? Suaranya kok dengung-dengung sih? Gimana Pak? Suaranya kok dengung-dengung, kayak kresek-kresek gitu. Nggak ada apa-apa ya Pak? Yang lain apa? Kuping saya nih, motor cross itu.
Ya udah. Jadi strategi pemasarannya gimana nih? Setiap lokasi berbeda berarti ya. Jadi kalau pegunungan, lo tuh dengung tuh loh katanya Mbak Yuni ya. Oh, nggak tahu. Ya udah. Itu berarti kalau di pegunungan gimana? Pakai apa tadi? Pakai yang itu. Apa tadi? Ya nggak tahu. Semen. Yang gitu loh. Yang gigit. Gak delosor aku. Moro-moro delosor. Aku tahu Iya, delosor bisa soalnya. itu lebih baik itu disarankan itu bukan disarankan ya kesukaan sih pakai itu matic lebih Disarankan apa kesukaan? ya gitu loh pokoknya Loh, kok pokoknya gitu? ngomongnya saya ada pikiran di otak tapi susah mengeluarkannya. Ya udah. Lah, mungkin boleh waktunya cukup. Boleh nambah satu pertanyaan lagi. Mas Ropi mana nih ya? Gantian Mas Ropi. Aduh Pak Cinta jangan tanya deh. Mampus lah situ. Mas Ropi sini. Ropi mana nih muncul nih? Nggak muncul pula nih. Dia ngechat saya Pak katanya error. Oh, Loading. error, loading. Ya udah, wis sendirian wis mampus wis. Mas Cinta tanya. Aku yang mau tanya sebenarnya, cuman kok sendirian gak tego. Loh, gak jadi loh. Ya udah nggak apa-apa Mas Cinta tanya aja. Waktunya cukup loh ini. Makasih Pak Haji ya Allah ini terakhir kita dalam kelas jadi ya. Aduh, nggak usah bacot. Ayo Mas Cinta tanya. Oh, Mbak Nia tanya ya? Mana pertanyaannya? Mbak Nia tadi tanya. Atau Mbak Nia tanya tuh. Oh, ini loh, kelewatan. Apa tantangan dan saingan terberat yang dilalui PT Astra dalam bisnis bidang yang sama? Itu loh. Itu bagus pertanyaannya. Yang terberat ya. Ya ini apa? Banyaknya munculnya itu apa? Motor-motor Oh, itu nangis tuh anaknya tuh. enggak dia ngelilir Pak. Iya itu kebanyakan pertanyaan ini dia tahu. Alah bacot. Bacot pula. Ayo dijawab terus. Mana Mas Rofiinnya ini? Apa tadi tuh? Ini loh Pak lah ini Apa naik terus. apanya? Komennya naik terus saya hilang. Apa tantangan dan saingan terberat yang dilalui PT Astra dalam bisnis bidang yang sama? Kok marah-marah dia nak ini? Apa angkatan 10 ini? Orang saya lo biasa aja. Saya tadi udah ada di sini pertanyaannya. Lah di bawah ada yang komen lagi. Jadi naik lagi. Saya deret-deret bingung. Oke, apa tantangan dan saingan terberat yang dilalui PT Astra dalam bisnis bidang yang sama?